Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali di pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup yang berbahagia. Saudara-saudara terkasih, hidup yang berbahagia adalah kerinduan setiap orang. Hidup yang berbahagia tidak ditentukan oleh banyaknya harta benda materi. Hidup yang berbahagia akan kita dapatkan saat kita sungguh-sungguh hidup bersandar pada sumber kebahagiaan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini ada 3 kebenaran tentang hidup yang berbahagia. Kebenaran yang pertama adalah orang yang berbahagia adalah dapat menentukan pilihan hidup yang tepat. Ayat yang pertama berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pilihan setiap orang berbeda-beda. Orang-orang yang berbahagia adalah orang yang tahu menentukan pilihan yang tepat dalam hidupnya. Pilihan yang tepat adalah mengikuti Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan hidup berjalan menurut nasihat orang fasik dan berdiri jalan orang berdosa dan duduk dalam kumpulan pencemooh yang kata-kata dan pembicaraannya tidak rohani. Karena saat kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, kita dapat dipengaruhi oleh mereka dalam kehidupan yang negatif dan bisa membuat kita terjerumus dalam kehidupan dalam dosa. Dan inilah yang membuat hidup kita tidak berdosa. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saat kita berkumpul dalam pergaulan yang buruk, berjalan, berdiri, dan duduk dengan orang-orang fasik, orang-orang yang terbiasa dalam berbuat dosa, para pencemooh yang penuh dengan kata-kata kotor dan jorok, maka kehidupan kita akan terpengaruh dan akan menjadi buruk pula. Dalam dunia yang penuh dengan hal seperti itu, kita harus sangat berhati-hati di dalamnya. Dalam pergaulan demikian juga untuk anggota keluarga kita, karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk juga dapat menghancurkan kehidupan kita yang baik. Orang yang berbahagia adalah orang yang dapat menentukan pilihan yang tepat dalam hidupnya, yaitu tidak hidup berjalan menurut nasihat orang fasik dan bergaul dengan orang berdosa atau kumpulan para pencemooh. Kebenaran yang kedua tentang orang berbahagia adalah orang yang berbahagia adalah kesukaannya ialah firman Tuhan. Sekali lagi, orang yang berbahagia adalah kesukaannya ialah firman Tuhan. Ayat yang kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia selain dapat menentukan pilihan hidup yang tepat, yaitu tidak hidup dalam kumpulan para pendosa,
Orang yang hidup berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Orang yang baru bahagia atau memprioritaskan hal terpenting dalam kehidupannya, yaitu mengutamakan firman Tuhan dalam hidupnya, sehingga hidupnya berbahagia. Kata siang dan malam dalam ayat ini menunjukkan kepada waktu yang harus digunakan secara prioritas dengan sebaik-baiknya. Artinya orang seperti ini tidak menyanyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak baik atau tidak berguna, karena menyadari waktu ini terbatas dan dia harus memprioritaskan menggunakan waktunya yang singkat ini dengan sebaik-baiknya, yaitu mengutamakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam sehingga hidupnya berbahagia. Kebenaran yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang berbahagia itu hidupnya diberkatin Tuhan. Ayat yang ketiga dari Mazmur 1 ini berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya diwarnai keberhasilan karena berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya tidak layu, tidak stres, tidak mundur, tetap bersemangat mengikut Tuhan, tetap segar jasmani rohani, dan diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berkat rohani dan jasmani. Berbuah pada musimnya dan juga berkat keberhasilan dilimpahkan oleh Tuhan karena mereka mengutamakan Tuhan dan firman-Nya. Pada saat ini banyak orang menjadi stres dan hidupnya layu dan tidak menghasilkan buah yang baik dan buah keberhasilan karena hidupnya jauh dari Tuhan Yesus dan tidak memperdulikan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita memperbarui hidup kita. Kita mau bertobat dan mau lebih sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan Yesus dan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga setiap kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan di pagi hari menjadi berkat, memotivasi Bapak, Ibu, Saudara untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mengasihi Tuhan berarti mau membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan hidup bergaul dengan orang-orang yang tidak berbuat dosa, tetapi hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, biarlah sepanjang hari ini hidup kita jalani dengan penuh ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik dan akan selalu baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam, haleluya, amin.